Saya pertama kali berkecimpung di politik 2017. Pada saat itu sama tentu saja setiap wanita mempunyai tujuan yang sama. Miris atau bukan miris ya, sedikit kurang nyaman, sedih melihat bagaimana suara perempuan kurang didengar. Sementara setiap harinya berita-berita tentang kekerasan selalu ada. Gitu. Bukan mengecampingkan laki-laki, tapi maksudnya kalau ada wanita itu semua lebih tersentuh, lebih bisa tepat gitu sasaran untuk mengantisipasi atau menanganinya. Jadi dari situ saya pilih masuk ke partai politik karena seperti yang tadi disampaikan bahwa di partai politik ada keputusan-keputusan yang bisa diambil sehingga apa yang terjadi saat ini bisa tepat pengambilan keputusannya. Mungkin saya pikir begitu. Saya berpikir untuk masuk ke politik awalnya seperti itu. Satu lagi dijawab, Iya. Bagaimana bisa nyaman 2017 hingga sekarang ya sekitar 5 sampai 6 tahun. Iya. Itu bukan sesuatu bukan waktu yang pendek. Iya. Bagaimana Ibu bisa bertahan? Mungkin gini, karena tujuan dan cita-cita tadi sampai saat ini belum terwujud, sehingga kita harus terus berjuang, harus terus bersuara, harus menyampaikan apa pikiran, pendapat kita, agar apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita di awal untuk masuk ke dalam dunia politik tersebut bisa segera terwujud gitu. Jadi saya tetap bertahan, apalagi Partai Gerindra saat ini adalah salah satu partai yang besar yang saya rasa mereka tidak mengecampingkan keterwakilan perempuan. Mereka akan sama-sama berjuang. Hanya saja mungkin stigma di masyarakat yang sehingga keterwakilan perempuan belum bisa diakomodir dengan baik. Dan proses ketika Ibu izin suami atau tawar-menawar dengan suami dan anak sehingga Ibu bisa aktif di partai? Ya itu salah satu kendala ya, kalau untuk saya salah satu kendala. Saya sangat berbahagia mendengar tadi ini dengan saya bahwa keluarga mendukung untuk itu. Bukan tidak mendukung, hanya saja ada batasan-batasan waktu yang diberikan untuk saya sehingga saya tidak bisa memang terlalu full untuk berada di luar. Tapi sejauh saya berkecimpung sampai saat ini belum ada komen negatif, respon negatif atas keterlibatan saya di politik. Ya. Bu Novi, sama dengan Bu Halida terkait dengan kepemimpinan perempuan di di Partai Gerindra atau Ibu melihat dari partai-partai yang lainnya, bagaimana pendapat Ibu? Saya persempit di Partai Gerindra mungkin ya. Kalau di Partai Gerindra, alhamdulillah sampai saat ini suara perempuan cukup didengar. Karena saat ini kami memiliki keterwakilan perempuan juga yang duduk di parlemen, yang berada juga menjadi salah satu pengambil keputusan di partai. Sehingga perempuan sangat didengar. Contoh untuk saat ini, kami yang perempuan ditanya terlebih dahulu akan mengambil dapil mana, mau di nomor berapa gitu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah di Partai Gerindra suara perempuan mulai didengar. Pada acara-acara event-event kemarin alhamdulillah saya juga ditunjuk menjadi ketua pelaksana sebagai ketua panitia. Dalam hal ini berarti kaum lelaki di partai terutama partai kami mulai percaya dengan bahwa perempuan itu mampu. Tinggal bagaimana kita sebagai perempuan yang seperti Elida sampaikan tadi, menambah wawasan, menambah ilmu, dan berani bersuara sehingga mereka tahu kita mampu, kita juga bisa, mungkin gitu Pak. Itu bukan proses yang mudah ya untuk meyakinkan ketua umum partai
atau para laki-laki di partai, betul, Pak. Senior partai, perempuan itu mampu, itu apa yang Ibu lakukan ya sehingga mereka akhirnya bisa menerima keadaan seperti itu? Iya, itu mungkin tadi ya, berani berbicara. Saya termasuk orang yang berani mengeluarkan pendapat. Sejauh saya anggap pendapat saya itu bisa dipertanggungjawabkan dan saya rasa itu benar. Dalam rapat-rapat saya berani mengeluarkan pendapat, gitu. Jadi mungkin saya diuntungkan dengan itu. Mungkin ada yang lainnya kurang berani. Tapi segelintir kader di Gerindra, terutama perempuan-perempuannya, banyak yang berani mengeluarkan pendapat sehingga itu menjadi sorotan, menjadi perhatian. Dengan itu mulai pelan-pelan kita diajak berkomunikasi dalam hal-hal untuk mengambil keputusan. Kemudian apa nanti yang akan Ibu perjuangkan ketika Ibu ada di legislatif? Ya, tentu saja akan diperjuangkan adalah hal-hal yang menyangkut, yang utama ya, mungkin hal-hal yang menyangkut dengan kaum perempuan. Yang pertama, sekarang banyak sekali bagaimana pelecehan seksual terhadap perempuan, terhadap anak di bawah umur. Kemudian memperjuangkan juga keterwakilan perempuan sehingga makin banyak suara perempuan yang menyuarakan hal-hal itu sehingga kita makin banyak yang memperjuangkan, makin makin kuat sehingga jalan keluar itu bisa diambil, keputusan itu bisa diambil. Dari penyampaian Ibu Novi maupun Ibu Halidah, saya bisa menyimpulkan sementara bahwa partai itu sudah aware tentang perempuan. Ya. Bagaimana Ibu melihat laki-laki di partai politik ya? Harapannya adalah laki-laki di partai politik tentunya kalau ditanya apakah Anda setuju tentang keterwakilan perempuan, pasti semua mengatakan setuju. Ya. Apakah Anda mau memperjuangkan ditambah yang 30%, pasti kalau bisa iya gitu ya. Tetapi realisasinya kan ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada itu. Ibu melihatnya bagaimana, Bu? Iya, saya melihat hal yang sama seperti itu. Tapi mungkin begini, untuk saat ini keterwakilan perempuan baru sebatas ada dalam pemenuhan kuota. Pemenuhan kuota. 30%. Iya, 30%. Mungkin ini akan bisa terwujud jika benar-benar ada kepresnya. Itu yang harus kita perjuangkan, bahwa harus ada kepres bukan hanya sebagai pemenuhan kuota, tapi sebagai juga pemenang dalam yang menduduki 30%. Nah, itu mungkin kita baru bisa lebih tenang untuk terjun di politik. Kalau sejauh ini karena stigma negatif di masyarakat, apalagi kaum lelaki terhadap kaum perempuan, itu terus berjalan walaupun kita sudah menunjukkan kita mampu, kita bisa. Sekarang di Provinsi Lampung sudah banyak, sudah 3 kepala daerah perempuan. Itu sebenarnya juga sudah membuktikan bahwa perempuan juga mampu. Tapi stigma negatif tetap tidak bisa hilang. Jadi mungkin ke depan ada pembelajaran politik juga untuk kaum laki-laki, bagaimana supaya mereka bisa menerima bahwa perempuan juga mampu, perempuan juga bisa, perempuan bisa juga diajak kerjasama, perempuan juga bisa mengambil keputusan gitu. Naluri perempuan sebenarnya tuh lebih fokus untuk mengambil keputusan sebenarnya menurut saya gitu. Terkait dengan rekrutmen, apa harapannya? Saya rasa sama, bahwa kita perempuan jangan sebagai pelengkap itu tadi, diberilah kita nomor-nomor cantik. Karena kita tidak pungkiri bahwa nomor cantik kan bukan nomor 9. Nomor 1, nomor 2 ya. Karena kita tidak pungkiri nomor 1 dengan nomor 2 itu nomor yang mudah diingat, nomor yang pertama kali dilihat, sehingga para pemilih-pemilih kita juga tidak menutup banyak pemilih-pemilih kita yang juga masih belum paham bagaimana memilih siapa yang harus dipilih. Jadi mereka nomor 1 dan nomor 2 itu ada faktor keberuntungan di situ. Jadi sehingga kita perempuan diberilah nomor cantik, kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang memang sebelumnya
suara partai kita banyak di sana. Gitu. Jangan nanti kita di situ dikasih nomor 3, nanti ada dapil yang kering tadi yang Bapak sampaikan, kita dikasih nomor 1, tidak ada manfaatnya. Jadi keterwakilan perempuan masih akan sulit untuk bisa dicapai. Ya, harapannya partai menempatkan perempuan pada nomor 1 atau nomor 2 di 30% dapil basah. Ya. Ya. Harapnya Bu Novi, pernyataan penutup? Iya. Saya rasa sama, cuma saya ingin menambahkan bagaimana mengajak kaum perempuan untuk tidak takut lagi terjun ke politik, sehingga kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu untuk menunjukkan jati diri kita, siapa kita, sehingga kita bisa sama-sama berjuang untuk kepentingan perempuan dan anak. Makin besar, makin banyak yang memperjuangkan, mudah-mudahan harapan, peluang itu makin mudah untuk digapai.